My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Perkenalkan, nama saya Arif Imam Subarka dengan NIM 116230034 dari kelompok 7 kelas MGB. Di sini saya akan menjelaskan tentang study case sistem persamaan diferensial, di mana diketahui perubahan konsentrasi TIOREA sebagai fungsi waktu di dalam dua buah reaktor dengan dua persamaan diferensial pada satu orde berikut, yaitu DC1 per DT sama dengan min 0,02 C1 ditambah 0,02 C2 dan DC2 per DT sama dengan 0,02 C1 dikurangi 0,020 C2. Kemudian pada saat awal kandungan TIOREA pada reaktor 1 C1 0 dan reaktor 2 C2 0 yaitu 150 gram per liter. Pada reaktor 1 dan reaktor 2 sebagai fungsi waktu C1 sama dengan F dan C2 sama dengan FT dengan menggunakan metode matriks dan vektor eigen. Ya, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Kemudian yang pertama kita menerapkan persamaan diferensialnya terlebih dahulu, di mana DC1 per DT sama dengan min 0,02 C1 ditambah 0,02 C2, lalu DC2 per DT sama dengan 0,02 C1 tambah 0,02 C2. Maka dapat didapati pada kondisi awal yaitu C1 0 dan C2 0 sama dengan 150 gram per liter. Ini baru awalannya ya guys, nanti selanjutnya akan dijelaskan lagi lebih rinci. Perkenalkan, nama saya Jonathan Batistuta dengan NIM 116230053 dan kali ini akan saya melanjutkan materi dari teman saya yang bernama Imam. Kita dapat menuliskan sistem persamaan dalam bentuk matriks ya. Kita akan tulis sistem persamaan matriks. Yaitu D per DT C1 C2 sama dengan min 0,02 lagi dan min 0,02 tutup kurung, buka kurung kembali, yaitu C1 dan C2. Lalu misalkan vektor dalam keadaan C sama dengan T, misalkan C sama dengan T ya, buka kurung, C1 dengan T dan lalu C2 dengan T, sehingga persamaan ini dapat kita tulis kembali menjadi D per DT CT sama dengan A C kurung T, di mana A ini adalah nilai dari min 0,02 ini kita tulis kembali, di mana A sama dengan min 0,02 dan min 0,02. Oke. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Arif Nurman dengan NIM 116230033. Kali ini saya akan melanjutkan persoalan study case yang sudah dituliskan teman saya tadi bernama Jonathan. Langkah selanjutnya mencari nilai eigen yang didapat dari persamaan determinan A min lambda I sama dengan 0, di mana I merupakan metrik identitas dan nanti nilainya akan didapati dari rumus di atas. Selanjutnya dimasukkan nilainya menjadi determinan min 0,02 dan min 0,02, lalu dikurangi dengan lambda 1001 sama dengan 0, kemudian menjadi determinan minus 0,02 minus lambda 0,02
0,02 min 0,02 min lambda sama dengan 0. Dari yang atas itu dilanjutkan lagi menjadi minus 0,02 min lambda min 0,02 min lambda dikurangi 0,02 dikali 0,02 sama dengan 0. Kemudian menjadi lambda ditambah 0,02 kuadrat dikurangi 0,02 kuadrat sama dengan 0. Kemudian lambda ditambah 0,02 kuadrat sama dengan 0,02 kuadrat. Selanjutnya menjadi lambda ditambah 0,02 menjadi kurang lebih 0,02, sehingga bisa didapatkan nilai eigen itu sekitar lambda 1 sama dengan 0 dan lambda 2 sebesar min 0,04. Sekian dari saya, selanjutnya di tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Bagaskoro Aji Caksono dengan NIM 116230086 dari kelompok 7 MGB. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang penyelesaian mencari vektor eigennya. Untuk lambda 1 sama dengan 0 sama dengan A negatif 0, dimana kita V1 sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu bahwasanya A itu adalah negatif 0,02 0,02 ini juga negatif 0,02 dikalikan dengan vektor V1 dengan V2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita dapat mendapatkan V1 sama dengan V2. Jadi vektor eigennya itu lambda 1 sama dengan 0, yaitu sama dengan V1 sama dengan 1. Nah, 1. Selanjutnya kita akan mencari vektor eigen dari lambda 2-nya. Lambda 2 yaitu bernilai negatif 0,04. Dimana kita ketahui bahwa A sama dengan positif 0,04 I V2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu 0,02 juga 0,02 kalikan V1 V2 sama dengan 0. Oke, dari persamaan ini kita dapat mengetahui V1-nya sama dengan negatif V2, dimana vektor eigen untuk lambda 2 sama dengan 0 negatif 0,04, yaitu V2 sama dengan 1 negatif 1. Nah, di sini kita sudah tahu nilai vektor eigen dari lambda 1 dan lambda 2-nya. Nah, mungkin sekian dulu dari pembahasan yang saya berikan. Nanti seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Grace Christina Jacqueline Sumarmata dengan NIM 116230038. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai solusi umum yang akan kita bahas bersama-sama dari soal studi case kita. Mari kita laksanakan. Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai solusi umum yang ada dan juga yang akan kita bahas bersama-sama dari studi case ini.
Jadi pada solusi umum ini dapat kita ketahui bahwa ada beberapa sistem yaitu seperti kombinasi linear dan juga eksponensial dari nilai eigen. Jadi kita tulis dulu lambda 1T ditambah C2 V2 E lambda 2T. Lalu selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai dari lambda 1 dan juga lambda 2 yang telah teman saya cari tadi. Kita ingat kembali pada penjelasan teman saya, kita ketahui bahwa nilai lambda 1 adalah 0 dan juga lambda 2 adalah min 0,04. Lalu diketahui juga pada nilai V1-nya adalah 1 dan nilai dari V2-nya adalah 1 dan min 1. Mari kita substitusikan. CT sama dengan C1. Substitusikan nilai V1-nya 1 ditambah dengan C2 dan substitusikan lagi V2-nya 1 min 1 dengan nilai belakang adalah sebagai E min 0,4T. Kenapa di sini saya tidak menuliskan E-nya? Karena di sini bernilai 0 atau lambda satunya bernilai 0. Jadi pada ujungnya akan tidak ada pengaruhnya terhadap apa yang akan kita cari. Untuk itu kita dapatkan hasil yang berupa C1T C2T sama dengan C1 tambah C2 E min 0,4T C1 min C2 E min 0,04T. Jadi begini ya teman-teman. Jadi setelah kita dapatkan nilai-nilai tadi, mari kita lanjutkan ke tahap selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kembali lagi bersama saya Arif Imam Subarka. Di sini saya akan memberikan jawaban terakhir, yaitu kita akan menentukan konstanta dari C1 dan C2 serta solusi akhirnya. Oke, setelah kita ketemu solusi umum dari rekan saya tadi, kita akan mencari konstanta dari C1 dan C2 dengan kondisi awal C1 sama C1 0 sama dengan 0 dan C2 0 sama dengan 150. Untuk T yang pertama yaitu 0, maka C1 0 sama dengan C1 ditambah C2 sama dengan 0, sehingga C1 sama dengan min 2 min C2. Oke, kemudian untuk T sama dengan 0, C2 nya 0, kita ketahui C1 min C2 sama dengan 150. Kita substitusikan C1 sama dengan min C2 ke persamaan C2 0. Maka kita dapat mendapatkan nilai min C2 min C2 sama dengan 150. Kemudian min 2 C2 sama dengan 150. C2 sama dengan 150 dibagi min 2, maka C2 ketemu min 75.
Karena C2 sama dengan min 75, jadi C1 nya juga C1 sama dengan min C2. Dari C2 kan min 75, maka C1 nya juga 75. Karena kita sudah mengetahui nilai C1 sama dengan 75 dan C2 sama dengan min 75, maka kita substitusikan. Jadi substitusikan C1T sama dengan 75 min 75E pangkat min 0,04T dan C2T sama dengan 75 ditambah 75E min 0,04T. Oke, karena kita sudah menemukan persamaannya, maka solusi konsentrasi teorea pada reaktor 1 dan reaktor 2 sebagai fungsi waktu itu sebagai berikut. Mantap.